Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah ini untuk melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan akidah, yaitu pembahasan dari kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai satu amal kebaikan yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa menuntut ilmu itu merupakan satu amal saleh yang tidak bisa ditandingi dengan amal saleh yang lain. Sebagaimana beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu agama Allah itu adalah satu amal kebaikan yang tidak akan bisa ditandingi oleh apapun juga bagi orang yang benar niatnya. Maka kemudian beliau ditanya, wa kaifa tasihhun niyah, bagaimana niat yang benar itu dalam menuntut ilmu? Maka kemudian beliau mengatakan, an yanwi li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Itu seseorang dalam menuntut ilmu itu hendaklah dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan juga orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas kita belajar ini sebagai satu kebaikan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada jannahnya, dan semakin kita dijauhkan dari siksa dan kemurkaannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masih pada bab al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala. Dan perkara yang keempat yang disampaikan oleh Syekh di sini mengenai perkara yang harus diimani dalam rangka untuk membangun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, al-amrul rabi' mimma yatadammanahu al-imanu billah al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Perkara yang keempat yang termasuk dari kandungan beriman kepada Allah adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ai itsbatun ma atsbatahu Allah li nafsihi fi kitabih, yaitu menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya fi kitabih, di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan hal itu sebagai sifat baginya, atau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala satu nama yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran untuk menjadi namanya, maka wajib untuk kita tetapkan. Au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat, atau apa yang ditetapkan oleh sunnah Rasulullah, ditetapkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya pula alal wajhil laiqi bihi, sesuai dengan apa yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan Allah. Ya, ketika kita mendapati nama atau sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran atau dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk menetapkan nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Min ghairi tahrifin, dengan tanpa tahrif. Tahrif itu memalingkan makna. Ya, seseorang misalnya mendapati di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan bahwasanya dirinya adalah istawa 'alal 'arsy,
Allah itu istawa. Istawa itu maknanya ya ala wartafa'a, tinggi, ya di atas. Ketika Allah mengatakan bahwa dirinya adalah tinggi atau di atas arsy-Nya, maka wajib bagi kita menetapkan sifat tersebut apa adanya sesuai dengan apa yang Allah kabarkan, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tinggi secara zatnya di atas arsy-Nya. Kemudian min ghairi tahrifin, dengan tanpa kita memalingkan makna sifat tersebut. Allah kabarkan bahwasanya dirinya istawa, tinggi di atas. Ada sebagian orang itu yang kemudian melakukan tahrif, melakukan penyimpangan terhadap makna sifat itu. Diantaranya seperti kata istawa ini, ya mereka kemudian menambahkan huruf waw di dalam kata tersebut menjadi istaula. Istawa maknanya istaula, menurut mereka demikian. Padahal secara bahasa istawa tidak memiliki makna istaula. Yang makna istaula itu artinya adalah menguasai. Sebagian ulama menjelaskan bahwa maksud makna istaula itu adalah menguasai dengan paksa yang sebelumnya sesuatu itu dikuasai oleh pihak yang lain. Jadi kalau seseorang kemudian ya memalingkan makna dari sifat Allah tinggi di atas dengan kata istawanya gitu ya, istiwa, dengan kata istaula yang artinya menguasai, apalagi menguasai kepada sesuatu yang sebelumnya dikuasai oleh yang lain, maka jelas ini merupakan penyimpangan. Ya, penyimpangan yang pertama dari sisi menyimpangkan kabar yang Allah kabarkan dengan jelas tentang sifatnya tersebut, dengan tahrifnya, dengan penyimpangan maknanya. Kemudian yang kedua, dia menyimpangkan makna kepada makna yang sangat jauh sekali dari makna yang sesungguhnya. Karena istawa itu maknanya irtafa'a, tinggi, ya, ala wartafa'a. Kemudian dia palingkan kepada makna yang jauh dari kata istawa tersebut, yaitu istaula. Kemudian kalau ditetapkan makna istawa itu istaula, maka ini konsekuensinya sangat berat. Karena makna istaula itu adalah menguasai dengan paksa sesuatu yang sebelumnya dikuasai oleh yang lain. Sehingga seakan-akan orang yang menganggap bahwa istawa itu maknanya istaula, seakan-akan Allah sebelumnya tidak menguasai arsy-Nya, kemudian Allah menguasai arsy-Nya dengan paksa dari pihak yang lain. Seakan-akan ada pihak lain sebelum Allah menguasai arsy, itu dikuasai oleh yang lainnya. Nah, sehingga ini jelas ya penyimpangan yang sangat jauh. Nah, kemudian wala ta'tilin, dan tanpa meniadakannya. Ada sebagian orang itu yang mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah. Adapun ketika mereka mendapati di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang nama dan sifat, mereka menganggap bahwa itu hanya sekedar nama dan sekedar kabar sifat, tapi tidak ada hakikatnya. Ketika Allah misalnya dinamakan Ar-Rahman, mereka tidak menetapkan terutama sifat yang terkandung dalam nama Ar-Rahman ini. Sifatnya Allah dalam Ar-Rahman itu adalah sifat rahmah, kasih sayang. Mereka tidak menetapkan itu, mereka tiadakan. Ketika mereka menyebut nama Allah Ar-Rahman, itu menurut mereka mujarradul ism, hanya semata-mata nama, ya, tanpa ada hakikat daripada sifat yang terkandung di dalamnya. Maka ini pun juga jelas ya perkara yang batil. Wala takyif, dan tidak pula membagaimanakan. Jadi ketika seseorang mendapati di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi SAW dikabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala misalnya ya sifatnya adalah tinggi di atas arsy-Nya, maka tidak boleh seseorang itu kemudian membagaimanakannya, menggambarkannya. Oh, Allah tinggi di atas arsy-Nya itu seperti seorang raja itu berada di atas singgasananya. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau digambarkan dengan gambaran-gambaran tertentu menurut khayalannya atau menurut fantasinya. Maka ini jelas ya perkara yang diharamkan. Ya, karena hakikatnya kita tidak mengetahui. Allah hanya mengabarkan tentang sifatnya, namun Allah tidak menunjukkan hakikat
seperti apa Allah tinggi di atas arsy ini. Maka kita wajib menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, apa yang ditetapkan oleh Rasul, tanpa membagaimanakannya. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Kemudian wala tamthil. Wala tamthil maknanya adalah dan tidak menyerupakan Allah. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahwa dirinya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah sedikit pun. Dan Allah menetapkan dirinya wa huwas samiul basir, dan dia adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga ketika kita menetapkan Allah tidak serupa dengan makhluk, kemudian Allah tetapkan dirinya memiliki sifat mendengar dan melihat, berarti mendengar dan melihatnya bukan seperti makhluk. Sebagaimana sifat-sifat yang lain pun juga ditetapkan dengan cara seperti ini. Ketika kita mendapati Allah mengabarkan dirinya tinggi di atas arsy-Nya, maka kita tetapkan sifat tinggi tersebut tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, dan ini adalah akidah yang paling mudah. Ya, akidah yang sangat mudah sekali. Ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan akidah ini. Mulai dari masa Rasulullah SAW dan para sahabat sampai terus menerus sampai ila yaumil qiyamah. Kemudian ada juga penyimpangan yang lain ya, yang tidak disebutkan dalam keterangan di sini. Ketika seseorang menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, itu ada satu penyimpangan yang namanya tafwid, wala tafwidin gitu ya, dan tidak pula mentafwid. Tafwid itu apa? Tafwid itu artinya adalah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang misalnya membaca sifat Allah, Allah memiliki tangan misal gitu ya, maka dia mengatakan saya tidak tahu makna tangan, saya serahkan semuanya hakikat dan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menurut sebagian ulama ya, ini termasuk bagian daripada penyimpangan. Kenapa? Karena Allah ketika mengabarkan tentang dirinya punya tangan, maka tentu kabar yang Allah sampaikan dengan Allah menyebut dirinya memiliki tangan. Tangan ini kata yang jelas dipahami maknanya. Ya. Kata tangan itu jelas diketahui oleh makhluk ya, oleh manusia ya, makna daripadanya. Namun yang menjadi pembeda antara orang-orang yang tersesat di dalam masalah tafwid ini, menyerahkan urusan makna, urusan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, perbedaan tafwid mereka dengan tafwid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat itu sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dan diketahui maknanya. Ya. Semisal tadi Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebut Allah memiliki tangan, kemudian Allah turun dari langit, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, di sepertiga malam yang terakhir. Nah, makna turun ini kita tahu maknanya dari atas ke bawah. Tapi kalau ahlu tafwid yang menyimpang ini, mereka tidak tahu. Saya tidak tahu makna turunnya Allah SWT. Ya. Seakan-akan Allah ketika menyebut dirinya turun itu seakan-akan tidak dipahami oleh orang, gitu ya. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah ahlu sunnah menyerahkan kaitannya dengan hakikat daripada turunnya Allah itu seperti apa. Nah, itu yang kaum muslimin tidak tahu, atau hamba-hamba Allah semuanya tidak tahu. Tapi Allah turun, makna turun diketahui ya, sehingga ditetapkan oleh ahlu sunnah sebagai turun. Nah, orang-orang ahlu tafwid mereka tidak berani menetapkan, hanya sekedar zahir lafadznya begitu, tapi dia tidak tetapkan makna turunnya ini untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai sifatnya. Ya, sehingga seakan-akan mereka tidak meyakini sifat turunnya Allah. Kenapa? Karena mereka menganggap sifat turun itu sesuatu yang tidak dipahami secara makna. Nah, kalau memang tidak dipahami secara makna, ya tidak, tentunya Allah dan Rasulnya tidak akan pernah menyebutkan sifat-sifat Allah ini. Kenapa? Karena secara makna tidak bisa dipahami. Ya, tapi kenyataannya Allah dan Rasulnya mengabarkan semua sifat-sifatnya ini dengan kata-kata yang dipahami oleh seluruh manusia. Ya. Namun yang tidak bisa diketahui adalah apa tadi? Hakikatnya. Seperti apa sih turunnya Allah itu? Bagaimana caranya Allah turun? Nah, itu yang kita tidak tahu.
Ya, tapi makna turun dari atas ke langit, dari atas ke bawah, itu sesuatu hal yang sudah dipahami secara bahasa. Termasuk istawa 'alal arsy tadi, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Tinggi di atas paham kita. Maknanya yang dari kata istawa maknanya tinggi, kita tahu sesuatu yang tinggi ya di atas. Ya. Tapi bagaimana tingginya Allah SWT di atas arsy-Nya, seperti apa gitu ya, itu yang hakikatnya kita tidak ketahui. Kita serahkan itu kepada Allah SWT. Disebutkan di sini firman Allah SWT surah Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Al-husna itu maknanya adalah yang terbaik ya. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan biarkanlah orang-orang yang yulhiduna fi asma'ihi, yang mereka itu ya, menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, ini mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di dalam ayat ini Allah mengabarkan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, sehingga wajib bagi kita untuk meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Dan kemudian Allah menyebutkan bahwa ada sebagian manusia yang melakukan penyimpangan ya, di dalam kaitannya dengan nama-nama Allah. Ilhad ya, penyimpangan dalam nama-nama Allah itu diantaranya adalah dengan seseorang itu menyebut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengambil nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, namun kemudian diplesetkan dengan bentuk muannats. Kalau nama Allah dengan bentuk muzakkar, bentuk laki-laki, kemudian diambil nama itu untuk disematkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, dan kemudian diganti dengan dengan bentuk muannats, dengan bentuk perempuan. Ini diantara bentuk ilhad yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di masa Rasulullah dulu. Mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan nama-nama yang mereka ambil dari nama Allah SWT. Seperti contoh, mereka menyebut berhala mereka dengan Uzza. Uzza ini dikata Aziz, Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz. Diambil nama itu, disematkan untuk berhala mereka yang mereka sembah selain Allah, tapi mereka kemudian plesetkan dari bentuk muzakkar menjadi bentuk muannats. Uzza itu bentuk perempuan, kalau Aziz itu bentuk laki-lakinya ya. Kemudian Manat ini pun juga dari nama Allah Al-Mannan, diambil oleh mereka kemudian diplesetkan menjadi nama dengan bentuk perempuan, menjadi Manat. Ini diantara bentuk ilhad yang dilakukan orang-orang musyrikin jahiliyah dulu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 27, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, dan bagi Allah al-mathalul a'la, ai bimakna as-sifatul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Fis samawati wal ard, di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini Allah menyebutkan tentang dirinya bahwa dirinya memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau kita perhatikan ya, ketauhidan kepada Allah itu selalu dibangun di atas dua perkara. Yang pertama adalah dibangun di atas an-nafyu, peniadaan. Dan kemudian yang kedua adalah dibangun di atas al-itsbat, yaitu menetapkan. Termasuk dalam kaitannya dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka dua perkara ini selalu kita lakukan. Yang pertama seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11 ini, Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah.
Ini kita meniadakan keserupaan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua, kita tetapkan Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama yang tidak serupa dengan makhluknya tadi. Allah katakan wa huwas samiul basir, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan wajib bagi kita untuk menjadikan ayat ini sebagai kaidah untuk menetapkan semua kaitannya dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ya, kaitannya dengan semua nama sifat dan sifat-sifat Allah itu selalu ya erat ya kaitannya dengan ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada sebagian golongan itu yang menetapkan hanya laisa kamitslihi syai'un. Dia lebih menitik beratkan pada kalimat ini. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tapi penetapan terhadap sifat tersebut atau penetapan terhadap sifat tertentu yang Allah kabarkan itu kurang kuat. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika mereka mendapati beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang mengabarkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat zatnya berkenaan dengan wujudnya, di mana Allah SWT menyebutkan dirinya memiliki tangan, Allah SWT menyebutkan dirinya memiliki kaki, Allah SWT menyebutkan dirinya memiliki mata. Ya. Sifat-sifat dzatiyah seperti ini, ketika mereka terlalu ya mengambil hanya laisa kamitslihi syai'un tapi tidak menetapkan sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah mereka menolak semua sifat-sifat ini. Mereka beralasan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang menggambarkan bahwa Allah itu berjisim, punya tubuh. Sedangkan kalau Allah punya tubuh, berarti Allah serupa dengan makhluknya. Maka untuk meniadakan Allah serupa dengan makhluk dalam rangka untuk menetapkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ayat laisa kamitslihi syai'un untuk Allah, tidak ada yang serupa bagi Allah, maka ditolaklah semua sifat-sifat dzatiyah tersebut. Ini terlalu berlebihan dalam mengambil laisa kamitslihi syai'un tapi tidak melihat wa huwas samiul basirnya. Kalau ahli sunnah mereka kedua-duanya diambil. Ya, semisal ketika mereka mendapati ada kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan zatnya. Ya, seperti yang disebutkan tadi, Allah punya tangan, punya kaki, kemudian punya mata dan seterusnya. Ya. Ahli sunnah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Tapi ditetapkan bahwa sifat itu memang benar-benar sifat untuk Allah. Wa huwas samiul basir. Ya, sehingga mereka mengatakan ya, pendengaran Allah laisa kasam'ina, tidak serupa dengan pendengaran kita. Penglihatan Allah laisa kabasarina, tidak serupa dengan penglihatan kita. Ya. Kemudian kalam Allah, perkataan Allah, Allah berbicara tidak serupa dengan pembicaraan kita. Allah memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki. Allah Subhanahu wa taala memiliki itu semuanya tanpa serupa dengan makhluknya. Jadi tetap menetapkan apa yang Allah tetapkan, tapi meniadakan apa penyerupaan dengan makhluk. Ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membagaimanakan bagaimana gambaran matanya, bagaimana gambaran tangannya, seperti apa kakinya dan seterusnya. Seperti apa pendengarannya, ini tidak bisa dibayangkan. Hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kepada nama dan sifat-sifat Allah. Dan kalau kita perhatikan kebanyakan ya penyimpangan yang terjadi dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah, terutama sifat-sifat Allah ya, itu dikarenakan adanya tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi start pertama mereka dalam menyimpulkan suatu kesimpulan yang batil terhadap nama dan sifat-sifat Allah itu dikarenakan mereka melangkahkan dengan langkah pertama melakukan penyerupaan dulu kepada Allah SWT. Ketika mereka mendapatkan kabar dari Allah bahwa Allah itu demikian, menurut akal mereka, loh ini mirip ini dengan makhluk, nggak boleh ditetapkan untuk Allah SWT, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Nah begitu. Akhirnya mereka pun meniadakan sifat-sifat tersebut. Oh, sifat-sifat ini harus ditakwil, harus ditahrif,
harus dirubah maknanya, harus dijelaskan maknanya dengan makna yang bukan makna zatnya, tapi makna yang lain. Ya, ketika Allah SWT menyebut dirinya memiliki tangan, maka maksud tangan ini al-quwwah, kekuatan. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan tetaplah wajah Allah dzul jalali wal ikram, memiliki kemuliaan dan keagungan dan kemuliaan. Wajah di sini nggak bisa ditetapkan untuk Allah. Kenapa? Kalau Allah ditetapkan memiliki wajah, berarti sama dengan makhluknya. Akhirnya dia takwil wajah ini. Maksud wajah ini adalah ats-tsawab, balasan pahala. Berarti telah tetap balasan pahala ya Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Padahal kata dzul jalali wal ikram itu sifat bagi wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, dzul jalali wal ikram ini sifat untuk wajah Allah, bukan kata rabbikanya tapi wajahnya. Yang menunjukkan wajah ini sifat dzatiyah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena orang-orang itu salah dalam melangkah pada langkah pertama, dia kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk ketika mendapat kabar-kabar tentang sifat-sifat zatnya Allah ini, maka mereka akhirnya menakwilkan makna yang lain atau mentahrif, mengubah maknanya yang lainnya. Disitulah kemudian banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya. Ada juga penyimpangan yang terjadi itu dengan bentuk ta'til tadi, meniadakan sifat Allah. Itu pun juga mereka tiadakan sifat Allah itu karena mereka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Misalnya mereka mengatakan Allah itu namanya As-Sami'. Mereka mengatakan bahwa nama As-Sami' itu hanya sekedar nama saja buat Allah, tapi sifat mendengarnya Allah ini tidak ada pada diri Allah. Kenapa? Karena kalau ditetapkan sifat mendengar nanti sama dengan makhluknya. Nah gitu. Akhirnya mereka melakukan yang namanya ta'til, meniadakan sifat Allah. Ya, orang yang meniadakan sifat-sifat Allah, dia ini ya'budu adaman. Dia ini menyembah sesuatu yang enggak ada. Ya, karena sesuatu hal yang wujud ada zatnya itu mesti punya sifat. Tidak mungkin tidak punya sifat. Ya, tidak mungkin tidak punya sifat. Sehingga ketika mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat bagi Allah, seakan-akan mereka menganggap bahwa Allah nggak ada. Ya, bahwa Allah nggak ada. Mereka menyembah Allah yang bagaimana nggak punya sifat-sifat. Nah, begitu. Nah ini perkara yang menjadi pangkal daripada penyimpangan-penyimpangan, terutama dalam hal sifat-sifat Allah. Banyak di antara manusia itu yang menyimpang karena menyerupakannya dengan makhluk. Ya, termasuk juga orang-orang yang musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, benar-benar menyerupakan. Ya, ketika mereka mendengar bahwa Allah itu mendengar, ya, As-Sami' maha mendengar, maha melihat, Al-Basir, mereka beranggapan ya mendengar dan melihatnya Allah sama dengan makhluk. Sama pendengaran penglihatannya makhluk dengan Allah SWT. Nah ini juga ya menyimpang, ya sangat menyimpang. Mereka lupa bahwa Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kemudian Syekh menyebutkan di sini wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatan. Dan sungguh telah tersesat di dalam perkara ini dua golongan. Yang pertama adalah al-mu'attilah, alladzina ankarul asma' was sifat aw ba'd yaz'imina anna itsbataha lillahi yastalzimut tashbih. Golongan mu'attilah, orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah, atau au ba'daha, atau meniadakan sebagian nama dan sifat-sifat Allah. Za'imina anna itsbataha lillahi yastalzimut tashbih. Za'imina, mereka meyakini bahwasanya menetapkan nama dan sifat-sifat tersebut untuk Allah itu berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ay tashbihullah ta'ala bi khalqihi, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa hadza za'mu batilun, ya. Dan keyakinan atau anggapan seperti ini adalah kebatilan liwujuhin, karena sebab beberapa poin. Minha, di antaranya kata beliau,
Yang pertama adalah annahu yastalzimu lawazima batilah, bahwasanya dia telah menetapkan kelaziman yang batil, yaitu katanaqud fi kalamillahi subhanahu, ya, seperti adanya tanaqud itu artinya kontradiksi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna Allah taala atsbata li nafsihi al-asma' was sifat. Yang demikian itu adalah Allah telah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa nafa an yakuna kamitsli syai'un, dan Allah meniadakan sifat dan nama-namanya tersebut itu seperti atau serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Walau kana itsbatu yastalzimu at-tashbih lazimat tanaqud fi kalamillah. Kalau seandainya menetapkan sifat atau nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk, maka akan menimbulkan adanya kontradiksi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Allah mengatakan Allah memiliki sifat-sifat, memiliki nama-nama. Di satu sisi Allah menyebutkan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya dalam hal nama dan sifat-sifatnya. Kalau ada orang mengatakan kalau ditetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan terutama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan serupa dengan makhluk. Maka ini akan terjadi kontradiksi. Ya. Allah tetapkan nama dan sifat-sifat, tapi Allah sebutkan dia tidak serupa dengan makhluk. Itu jadi kontradiksi. Dan tentu ini adalah sebuah bentuk pendustaan sebagian dengan sebagian yang lain, wa takdzib ba'dihi ba'dan, dan pendustaan kepada sebagian dari sebagian yang lain. Jelas ini adalah bentuk kekufuran dan ini berbahaya. Bentuk kekufuran dan ini adalah sesuatu yang berbahaya karena dia menganggap Al-Quran terdapat kontradiksi, sedangkan Al-Quran itu tidak ada kontradiksi. Kemudian yang kedua, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin an yakuna mutamathilain. Bahwasanya tidak mesti gitu ya, tidak mesti kesesuaian dua perkara min ittifaqi syai'aini, kesesuaian dua perkara dalam hal nama atau sifatnya itu kemudian menjadikan dua hal itu mutamathilain, dua hal itu sesuatu yang sama. Tidak mesti. Seperti kata Syekh di sini, fa anta tara syakhsaini yattafiqani fi anna kullan minhuma insanun sami'. Seperti engkau melihat dua orang yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa tiap-tiap dari keduanya itu adalah manusia yang mendengar, basir yang melihat, mutakallim dan berbicara. Wala yalzam min dzalika an yatamathala fil ma'anil insaniyah, dan tidak mesti dengan sebab itu kemudian kedua orang ini itu saling serupa dalam hal-hal yang bersifat berkaitan dengan keadaan manusianya, sifat-sifat manusianya. Sama betul, sama-sama mendengar, sama-sama melihat, kemudian sama-sama berbicara, tapi apakah sama pendengarannya, penglihatannya, suara dia bicara, bentuk intonasi ada berkata-kata, apakah sama? Tidak sama. Tidak sama. Termasuk juga kemampuan melihat. Ada sebagian orang yang diberikan keterbatasan oleh Allah melihatnya, sehingga membuat dia harus menggunakan kacamata misalnya, atau menggunakan alat-alat. Ada yang tidak demikian. Ada yang orang itu diberikan pendengaran yang sempurna sesuai dengan sifat kemanusiaannya. Dia bisa mendengar dengan baik. Ada juga orang yang mendengarnya kurang. Ada orang yang berbicara, sama-sama dua orang ini berbicara, tapi suara antara keduanya berbeda. Kemudian gaya bicaranya berbeda, bahasa yang digunakan berbeda. Nah, sehingga tidak mesti sesuatu yang bersesuaian dalam nama atau sifat itu kemudian hakikatnya itu bisa serupa persis sama. Tidak bisa, tidak mesti seperti itu. Sebagaimana ketika Allah itu disifati Allah melihat, Allah mendengar, itu tidak kemudian serta-merta bisa diserupakan dengan makhluk yang sama-sama melihat dan mendengar. Hakikatnya nggak sama.
Meskipun secara nama dan sifat itu sama, Allah dan makhluk mendengar dan melihat, tapi untuk hakikatnya tidak sama. Kemudian wataral hayawanat laha aidin, ya, engkau melihat hewan-hewan, hewan-hewan itu memiliki tangan, wa arjulun memiliki kaki, wa ayunun memiliki mata, wala yalzam min ittifaqiha hadza an takuna aydiyaha wa arjulaha, ya, wa ayunaha mutamathilah. Ya. Dan tidak mesti kesesuaian atau keserupaan, ya, sama-sama punya tangan, punya kaki, punya mata, itu kemudian sama bentuk tangannya, sama bentuk kakinya, dan sama bentuk matanya dengan hewan-hewan yang lain. Gak sama, ya. Kera dengan macan apa sama bentuk tangannya? Gak sama. Kemudian misalnya kelelawar dengan semut misalnya, apa sama matanya? Gak sama. Mulutnya apa sama? Gak sama, gitu. Tapi sama-sama punya mata, sama-sama punya mulut, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, ya. Sehingga kesesuaian antara nama dan sifat itu tidak mesti, ya, bersesuaian dalam hal hakikat. Fa idza dhahara tabayun bainal makhluqat fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin fattabayun bainal khaliq wal makhluq abyan wa a'zam. Jika perbedaan di antara makhluk di dalam sesuatu yang bersesuaian nama dan sifat-sifat mereka itu terjadi perbedaan, sama-sama punya mata tapi nggak sama satu dengan yang lain, sama-sama punya telinga tapi tidak sama, ya, pendengaran tidak sama satu dengan yang lain, sama-sama berbicara tapi tidak sama satu dengan yang lain, sesama makhluk saja seperti itu, apalagi antara khalik dengan makhluknya. Perbedaan antara khalik dengan makhluknya tentu jauh sekali perbedaannya, ya. Sekali lagi, meskipun sama dari sisi apa? Nama dan sifatnya, tapi hakikatnya tidak sama. Hakikat sifat itu tidak sama. Kemudian at-taifatus tsaniyah. Ini masuk isya, Pak. Silakan kalau mau azan dulu. Nah, kemudian yang golongan kedua. Kalau tadi golongan pertama yang menyimpang itu adalah golongan yang meniadakan nama dan sifat-sifat Allah. Golongan yang kedua adalah golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Alladzina atsbatul asma' was sifat ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah bersamaan dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Za'imina anna hadza muqtada dalalatin nusus. Mereka menyangka bahwa itulah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lian Allah Ta'ala yukhatibul ibad bima yafhamun. Menurut mereka, karena Allah Ta'ala itu berbicara kepada hamba-hamba dengan apa yang mereka pahami. Sehingga ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah mendengar, melihat, yaitu maksudnya yang mendengar, melihat seperti makhluk mendengar dan melihat. Menurut mereka begitu, ya. Wa hadza zam batilun. Maka anggapan atau keyakinan ini adalah kebatilan. Liwujuhin, ya, karena beberapa segi. Minha, diantaranya kata Syekh, yang pertama adalah anna musyabahatallahi ta'ala li khalqihi amrun yubtiluhul aqlu wasyar'u. Bahwasanya menyerupakan Allah dengan makhluknya itu adalah perkara yang dibatalkan oleh akal dan syariat. Ya, akal memustahilkan Allah sang pencipta itu serupa dengan makhluk, ya. Termasuk juga syariat. Syariat dalam arti dalam Al-Quran Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. Wala yumkin an yakuna muqtada nususil kitab was sunnah amran batilan. Dan tidak mungkin, ya, dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah itu menunjukkan perkara yang batil. Tidak mungkin. Akal saja membatalkan orang-orang yang menyatakan Allah dan makhluk itu sama. Jelas nggak sama. Dalam berbagai macam sisi jelas nggak sama, ya. Manusia saja kalau membuat sesuatu, ya, itu mesti antara manusia yang membuat dan sesuatu yang dibuat itu mesti tidak sama, ya.
Meskipun mungkin manusia itu berusaha untuk membuat satu buatan yang mirip dengan dia, tapi nanti mesti akan ditemukan ada ketidaksamaan antara dia dengan yang dia buat. Itu sesama makhluk, apalagi Allah sang Khalik dengan makhluknya sangat berbeda. Akal sulit menerima. Syariat apalagi ya, syariat menetapkan jelas bahwa ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, maka tidak boleh terjebak dalam tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sedikit pun dari makhluknya. Sehingga kalau misalnya ya orang itu menyatakan demikian, maka seakan-akan dia menuduh Al-Quran dan Sunnah itu menyebutkan ya keserupaan Allah dengan makhluk, dan ini perkara yang batil. Tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah menunjukkan perkara yang batil. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala khatabal ibad bima yafhamuna min haitsu aslil ma'na. Allah Ta'ala berbicara kepada hamba-hamba dengan apa yang mereka pahami itu dari sisi maknanya saja, bukan dari sisi apa? Hakikatnya. Seperti misalnya ketika Allah mengabarkan dirinya itu melihat. Allah memiliki sifat ya, melihat. Maka ketika Allah mengabarkan bahwa Allah memiliki penglihatan, Allah melihat, itu dari sisi makna. Tapi dari sisi hakikat melihatnya Allah dengan makhluk itu sangat berbeda, tidak bisa diserupakan. Sehingga dikatakan di sini amal haqiqatu wal kunhu alladhi alaihi dzalikal ma'na fa huwa mimma sta'thara Allah Ta'ala bi'ilmihi fima yata'allaq bi dzati wa sifatihi. Adapun hakikat yang ditunjukkan atas makna tersebut, maka itu merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmunya dalam hal yang berkaitan dengan zat dan sifatnya. Jadi hakikatnya tidak ada satupun makhluk yang tahu. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hakikat sebenarnya bagaimananya Allah Subhanahu wa taala secara zat maupun sifat-sifat yang melekat padanya. Tapi Allah kabarkan tentang dirinya yang diketahui maknanya tapi tidak diketahui hakikatnya. Fa idza atsbata Allahu li nafsihi annahu sami'un, maka ketika Allah menetapkan bagi dirinya bahwasanya dia mendengar, fa inna sam'a ma'lumun min haitsu aslil ma'na, maka sesungguhnya pendengaran itu atau sifat mendengar itu sesuatu yang sudah diketahui secara asal maknanya. Apa makna mendengar? Wa huwa idrakul aswat, yaitu menangkap suara. Ya, menangkap suara. Lakin hakikah dzalika binisbati ila sam'illahi ta'ala ghair ma'lumah. Akan tetapi hakikat hal itu, bagaimana mendengarnya itu ya, jika disandarkan kepada pendengaran Allah Ta'ala, maka ini ghairu ma'lumah, gak bisa diketahui. Gak bisa diketahui. Makanya kemudian pernah Imam Malik itu ya, pernah ditanya dalam satu majelisnya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang maha pemurah itu tinggi di atas arasnya. Kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah di atas arasnya ini, bagaimana Allah tinggi di atas arasnya. Maka beliau mengatakan ya, al istiwa'u ma'lumun, yang namanya istiwa tinggi di atas itu sudah diketahui. Diketahui apa? Diketahui maknanya secara bahasa ya. Wal kaifu majhulun, dan bagaimananya hakikatnya gitu ya, itu sesuatu yang majhul, tidak bisa diketahui ya. Was-su'alu anhu bid'atun, sedangkan menanyakan tentang bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, ini adalah perkara yang bid'ah, menyesatkan ya. Sehingga kemudian beliau memerintahkan orang-orang yang di majelis tersebut untuk mengusir orang itu karena dia menanyakan sesuatu yang dengan tujuan untuk menyebarkan syubhat atau kesesatan di tengah kaum muslimin. Dikatakan di sini li'anna haqiqatas sam'i tatabayan hatta fil makhluqat, karena hakikat pendengaran itu sangat berbeda sekali antara Allah dengan makhluk, bahkan sampai antara makhluk dengan makhluk sekalipun ya. Kita, pendengaran kita Pak, dengan pendengaran kelelawar itu sangat berbeda. Kelelawar itu memiliki pendengaran yang cukup kuat ya, berbeda dengan pendengaran kita. Atau penglihatan, mata kita dengan matanya elang itu sangat berbeda. Elang itu dari jarak yang sangat tinggi itu bisa melihat bagaimana pergerakan kelinci yang ada di bawah ya, di bawahnya sekian ratus meter itu dia bisa melihat ya.
Termasuk juga elang itu bisa melihat ikan-ikan yang ada di dalam air, ya, dari jarak yang sangat jauh. Jadi sesama makhluk saja hakikatnya tidak sama. Tapi antara kita dengan elang sama-sama apa? Melihat, kan begitu. Ya, sama-sama melihat. Kita sama-sama memiliki sifat melihat. Tapi bagaimana hakikat melihatnya ini yang tidak sama. Sesama makhluk saja tidak bisa diserupakan hakikatnya, apalagi antara makhluk dengan Allah. Ya. Sehingga dikatakan di sini fattabayun fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam. Ya. Maka perbedaan di dalam sifat ini antara khalik, pencipta, dan makhluk itu adalah perbedaan yang sangat-sangat berbeda dan sangat besar. Wa idza akhbara Allah taala an nafsihi annahu istawa ala 'arsyihi. Dan ketika Allah mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia tinggi di atas arasnya, fa innal istiwa'a min haitsu aslil ma'na ma'lum. Maka sesungguhnya istiwa dari sisi makna itu sudah diketahui, yaitu maknanya tinggi di atas. Lakin hakikatul istiwa allati huwa 'alaiha ghairu ma'lumah lana binisbati ila istiwa illahi ala arsyihi. Akan tetapi hakikat tingginya Allah itu tidak bisa diketahui, ya, jika disandarkan kepada, ya, tingginya Allah di atas arsy-Nya tersebut. Lianna hakikatul istiwa tatabayan fi haqqil makhluk, karena hakikat tingginya Allah itu, ya, di atas makhluknya itu sangat-sangat berbeda dengan tingginya makhluk di atas sesuatu. Falaisal istiwa ala kursi mustaqir kal istiwa ala rahli ba'irin sa'bin nafur. Ya, maka, ya, seseorang yang di atas kursinya, duduk di atasnya, gitu, ya, itu tentu tidak sama dengan seseorang duduk di atas kursi tunggangannya ketika di atas unta. Itu berbeda keadaannya. Kalau duduk di atas kursi yang tenang, dia akan tenang, duduknya nyaman. Kalau duduk di atas, ya, kendaraannya, ya, berupa unta dan semacamnya, itu duduknya tidak tenang, bergerak-gerak. Kondisi sesama makhluk sama-sama duduknya itu bisa berbeda, nah begitu. Apalagi Allah SWT tinggi di atas arsy-Nya yang kita tidak ketahui bagaimana tingginya Allah di atas arsy-Nya tersebut. Fa idza tabayanat fi haqqil makhluk, maka jika terjadi perbedaan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluk pada sifat-sifat mereka, maka fattabayun fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam. Maka perbedaan di dalam sifat ini antara khaliq dengan makhluk jelas sangat berbeda dan besar sekali perbedaannya. Ya. Kemudian terakhir di sini, ya, disebutkan wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yuthmiru lil mu'minina thamaratin jalilah. Dan beriman kepada Allah Ta'ala atas apa yang telah dijelaskannya kepada kita, itu memberikan buah bagi orang-orang beriman dengan buah-buah yang mulia. Ya, ada kebaikan-kebaikan, faidah-faidahnya. Ya, kalau kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar seperti yang disebutkan di pembahasan ini. Di antaranya yang pertama adalah, di sini disingkat oleh Syekh hanya menyebutkan 3 poin saja. Yang pertama adalah tahqiqu tauhidillahi ta'ala, dapat mewujudkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Bihaitsu la yata'allaq bi ghairihi raja'an. Ya, di mana seseorang itu tidak akan menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Wala khauf, demikian pula tidak merasa takut kepada selain Allah. Wala yu'bad ghairuhu, dan tidak pula selain Allah itu disembah. Kenapa? Karena mereka, orang yang beriman kepada Allah itu benar-benar mengenal Allah dengan benar, sehingga mereka mengetahui keagungan Allah, ya, mereka mengetahui seperti apa Allah itu, Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Kita tahu bahwa sifat makhluk itu lemah, sedangkan Tuhan itu tidak memiliki kelemahan sama sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bisa memenuhi segala apa yang diminta oleh seluruh makhluknya, sedangkan makhluk sangat terbatas kalau diminta. Ya. Dan seterusnya dari keunggulan-keunggulan dari sifat-sifat Allah, keagungan-keagungan dari sifat-sifat Allah, keesaan dalam rububiyahnya dan keesaan dalam uluhiyahnya itu benar-benar menjadikan
seorang hamba itu benar-benar sangat bergantung kepada Allah, sangat berharap kepada Allah, sangat takut kepada Allah, dan akan hanya menjadikan Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah, ya, tanpa ada keterpaksaan di dalam hati dan ya raganya. Kemudian yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimihi bi muqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Yang kedua adalah kesempurnaan mencintai Allah Ta'ala dan mengagungkannya, ya, dikarenakan apa yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi kalau orang itu mengenal Allah, dan salah satu bentuk mengenal Allah itu melalui mengenal nama dan sifat-sifatnya, maka ketika semakin dia itu mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, mereka benar-benar renungkan nama dan sifat-sifat Allah ini, maka akan timbul rasa cintanya. Seperti misalnya kita mengingat atau merenungkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah itu Dzur-Rahmatil Wasi'ah. Allah itu memiliki kasih sayang yang sangat luas. Bahkan ketika Nabi SAW ingin menggambarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu pernah mengarahkan pandangan para sahabat itu untuk melihat seorang wanita, ya, dari sekelompok orang-orang yang ditawan oleh Rasulullah, dalam kondisi si wanita ini, ya, dadanya basah karena keluar air susunya, ya, dia berusaha untuk mencari anaknya untuk dia susui, sampai pada akhirnya dia menemukan anaknya, dia dekap anaknya dan dia susui. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya, bagaimana menurutmu, apakah wanita ini benar-benar merasa tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Maka mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, tidak mungkin wanita yang begitu cintanya kepada anaknya itu tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api. Maka Nabi mengatakan, lallahu arhamu min hadhihi, ya, lallahu arhamu li ibadihi, ya, min hadhihi li waladiha. Allah itu lebih cinta, lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan si wanita ini kepada anak-anaknya. Ya, ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang alim, ya, berdasarkan hadis ini. Beliau mengatakan gini, Allahumma inni a'lamu annaka arhamun nasibi. Ya Allah, sesungguhnya Allahumma inni a'lamu anna Allahumma inni ta'lamu annaka anna ummi arhamun nasibi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya ibuku itu adalah manusia yang paling berbelas kasihan kepadaku dibandingkan yang lain. Wa inni a'lamu annaka arham min ummi, dan aku mengetahui bahwasanya Engkau ya Allah itu lebih kasih sayang kepadaku daripada ibuku. Wa ummi la tardaliyal halak wal adab, dan ibuku itu tidak pernah ridho, tidak pernah rela untuk diriku ini kena musibah, kena bencana, ya, celaka dan kena azab. Ibuku tidak akan pernah ridho. Afatardhahu li anta wa anta arhamur rahimin. Apa kemudian Engkau ridho ya Allah karena Engkau Tuhan yang paling penyayang? Apakah Engkau ridho ya Allah jika aku ini kena azabmu, nah, gitu. Sedangkan Engkau adalah Tuhan yang paling penyayang. Luar biasa ini doa ini, ya. Ya, membandingkan rahmatnya Allah dengan rahmat ibunya, ya, yang kemudian pada akhirnya memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ketika orang itu semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, semakin besar rasa cintanya kepada Allah. Semakin dia mengenal bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala yang keras, maka semakin dia takut kepada Allah. Ya, semakin dia tahu bagaimana keagungan Allah dalam menciptakan, dalam mengatur seluruh makhluknya, maka semakin dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tsalitsa, yang terakhir, tahqiq ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wa ijtinabu ma nahaa anhu. Jadi mewujudkan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang benar-benar meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara yang disebutkan dalam pembahasan ini, yaitu beriman kepada wujud Allah, kemudian beriman kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyah Allah, kepada nama dan sifat-sifat Allah, maka konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan melalui syariatnya dan menjauhi larangan-larangan yang telah disampaikan melalui syariatnya.
Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan masuk pada al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.